Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa bantu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen. Ingat, gambar hanya sebuah ilustrasi. Apabila ada salah gambar atau cerita dalam kami menyampaikannya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kerajaan Langit dan Bumi, Kisah Kejayaan Nabi Sulaiman AS. Cerita dimulai dari masa muda Sulaiman. Beliau adalah putra Nabi Daud AS. Sejak remaja, Sulaiman sudah menunjukkan kecerdasan yang melampaui usianya. Suatu ketika, ia memberikan solusi hukum yang lebih adil dalam perselisihan ladang anggur dibandingkan keputusan ayahnya. Melihat potensi ini, Daud AS mewariskan tahta dan kenabian kepada Sulaiman. Sulaiman berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat masyhur, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Allah mengabulkan doa ini, memberinya kekuasaan bukan hanya atas manusia, tapi juga alam semesta. Allah menundukkan angin bagi Sulaiman. Beliau bisa bepergian dari satu negeri ke negeri lain hanya dalam hitungan jam menggunakan permadani terbang yang dibawa angin. Selain itu, Allah menundukkan kelompok jin. Para jin ini bekerja di bawah kendali ketat Sulaiman. Ada yang bertugas menyelam ke dasar laut untuk mengambil permata, dan ada yang membangun bangunan-bangunan raksasa, patung-patung, serta piring-piring sebesar kolam. Jika ada jin yang membangkang, Allah akan memberikan azab yang pedih. Inilah masa di mana kemegahan arsitektur mencapai puncaknya di Baitul Maqdis. Suatu hari, Nabi Sulaiman melakukan perjalanan dengan pasukan besarnya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Saat melewati lembah semut Wadi An-Naml, beliau mendengar suara pemimpin semut yang berseru, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar itu, Sulaiman tersenyum dan tertawa. Bukannya sombong karena ditakuti, beliau justru bersyukur kepada Allah karena diberi kemampuan memahami bahasa makhluk yang paling kecil sekalipun. Ini mengajarkan bahwa pemimpin besar harus peduli pada rakyat yang paling kecil dan tidak berdaya. Bagian paling ikonik adalah saat Nabi Sulaiman melakukan absensi pada pasukannya dan menyadari burung hudhud tidak ada. Saat hudhud kembali, ia membawa kabar luar biasa tentang negeri Saba yang dipimpin seorang ratu bernama Balqis, yang menyembah matahari. Sulaiman mengirim surat yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ratu Balqis mencoba menyuap Sulaiman dengan hadiah harta yang melimpah, namun Sulaiman menolaknya dengan tegas, mengatakan bahwa apa yang diberikan Allah kepadanya jauh lebih baik. Puncaknya, sebelum Ratu Balqis tiba di istana Sulaiman, beliau menantang pasukannya, "Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis ke sini?" "Aku bisa membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Jin Ifrit berkata, "Aku bisa membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." "Aku bisa membawanya sebelum matamu berkedip." Seorang yang berilmu, Ashif bin Barhia, berkata, "Aku bisa membawanya sebelum matamu berkedip." Benar saja, dalam sekejap singgasana itu sudah ada di depan mata. Ratu Balqis yang melihat kemegahan istana Sulaiman,
terutama lantai kaca yang dikiranya air hingga ia menyingsingkan kainnya, akhirnya bersujud dan menyatakan diri beriman kepada Allah. Nabi Sulaiman wafat dengan cara yang sangat unik sebagai peringatan bagi bangsa jin. Beliau wafat dalam posisi berdiri bersandar pada tongkatnya saat mengawasi para jin bekerja. Tidak ada yang tahu beliau telah tiada selama berhari-hari, hingga akhirnya seekor rayap memakan tongkat kayu tersebut. Ketika tongkatnya patah, jenazah Nabi Sulaiman jatuh ke lantai. Baru saat itulah para jin sadar bahwa beliau telah wafat. Peristiwa ini membuktikan kepada manusia bahwa jin tidak mengetahui hal-hal gaib. Jika mereka tahu, mereka tidak akan terus bekerja keras dalam siksaan yang menghinakan. Kisah Nabi Sulaiman mengajarkan kita bahwa kekayaan dan kekuasaan hanyalah titipan. Meskipun beliau adalah raja yang paling berkuasa di bumi, beliau tetap rendah hati dan menggunakan seluruh kekuasaannya untuk dakwah dan menyembah Allah. Demikian tadi sebuah kisah cerita yang kami sajikan. Apabila ada salah-salah kata atau ilustrasi gambar yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa bantu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, agar channel kami berkembang dan bermanfaat.